Shalom pemirsa, bertemu kembali dalam zona mukjizat ya. Nah, hari ini di zona mukjizat kali ini saya sudah kedatangan tamu yang betul-betul hidupnya penuh dengan sekali mukjizat. Nah, kira-kira seperti apa ya mukjizat-mukjizat yang dialami oleh tamu kita hari ini? Langsung saja kita bertemu dengan Bapak Anton. Shalom Bapak Anton. Shalom, Nah, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Pak Anton. ya. Shalom, pemirsa yang diberkati dan dikasih Tuhan. Nama saya Anton. Untuk profesi saya sebagai notaris. Istri saya juga kebetulan menjabat sebagai notaris. Kami punya 3 anak perempuan yang saat ini juga punya hati yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Gitu, Bu Eva. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Nah, Pak Anton, saya penasaran ini ya, ingin tahu sekali nih. Ini kan saya sudah dengar ya cerita-cerita tentang banyak sekali mukjizat terjadi dalam kehidupannya Pak Anton nih. Nah, saya pengen tahu dulu nih, dalam kehidupan rohani Pak Anton bagaimana? Dalam keluarga dan juga pribadinya Pak Anton. Ya, kalau bicara soal kehidupan rohani, mungkin sama seperti orang-orang yang lain yang mengasihi Tuhan. Kalau saya bisa menceritakan, saya dan keluarga itu selalu mengawali hari selalu dengan mencari hadirat Tuhan, mencari pribadi Tuhan. Seperti halnya kalau pagi ada doa bersama istri, lalu anak saya yang nomor 2 dan 3 tuh biasanya sudah bangun tuh jam 4, jam setengah 5 pagi sudah bangun. Itu biasanya ya? juga ikut, walaupun belum bisa full memuji Tuhan, tetapi mereka stay untuk dengar. Dan juga waktu kita baca Alkitab, mereka juga dengerin. Karena anak-anak saya sarapan paginya yaitu 1 pasal perjanjian lama, 1 pasal Mazmur, 1 pasal perjanjian baru. Jadi rutin ya, Rutin. setiap hari Di ya? dalam keluarga kita memang rutin seperti itu. Setiap minggu kita juga ada mesbah doa keluarga bersama. Lalu kalau di kantor, kita juga membiasakan diri bersama staf-staf kantor saya. Karena kebetulan di kantor saya, staf-staf saya itu berbeda-beda keyakinan. Ada 4 agama kepercayaan di tempat saya itu. Nah, tapi kita biasakan setiap Senin awal pekan dan Jumat akhir pekan, itu selain sharing momen, kita checklist pekerjaan, kita berbagi ilmu baru di dalam dunia pekerjaan kita. Juga biasanya kita sharing tentang kehidupan. Dan nanti biasanya setiap Senin Jumat itu kita akhiri dengan doa bersama. Itu yang kita lakukan. Wow, luar biasa sekali ya Pak Anton. Ternyata pemirsa, Pak Anton ini adalah seseorang yang benar-benar teguh ya, punya komitmen ya Pak ya, untuk melayani Tuhan, bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga dibawa juga di lingkungan pekerjaan pemirsa. Nah Pak Anton, hari ini apa sih yang ingin Pak Anton ceritakan tentang mukjizat apa nih Pak Anton? Hidup itu kalau bersama Tuhan itu tidak ada jaminan selalu baik ya. Tidak ada jaminan semuanya mulus, lancar. Tapi sampai hari ini saya merasakan saat kita hidup dekat dengan Tuhan, seperti yang disampaikan Bapak Gembala kita, kalau kita dekat dengan Tuhan itu hidup di dalam anugerah. Kalau hidup di dalam anugerah itu, musim apapun yang kita lalui selalu ada penyertaan Tuhan. Meskipun ada di padang gurun sekalipun. Betul sekali Bu Eva. Jadi waktu tahun 2020 mungkin saya awali dengan kesaksian secara pribadi. 2020 bulan November saya sempat kena COVID, dan dalam kondisi yang waktu itu juga kondisi berat. Nah, kenapa saya katakan berat? Karena waktu itu saya juga terjadi peradangan paru-paru. 80% paru-paru saya juga mengalami peradangan. Kalau orang dulu menyebutnya badai sitokin ya. Badai sitokin. Lalu saya harus dilawat selama 3 minggu di rumah sakit dengan kondisi yang cukup berat. Bahkan waktu itu ya hanya bisa berserah pada Tuhan. Tetapi dengan semangat, dengan doa dari istri, anak-anak juga, khususnya waktu itu Bapak Gembala juga memberikan semangat, memberikan doa. Akhirnya masa-masa itu pun bisa terlewati dengan baik, dan Tuhan masih berikan kesempatan untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu yang lebih lagi, bukan hanya buat diri sendiri tetapi juga buat orang lain. Mungkin itu yang pertama saya bagikan tentang bagaimana. Berapa lama itu Pak Anton terkena? Kalau di rumah sakitnya sendiri dulu dirawat sampai 3 minggu. 3 minggu. Tapi untuk masa pemulihan karena long COVID itu cukup lama sekali. Karena begitu saya sampai rumah pun masih kita sedia tabung oksigen besar maupun tabung oksigen kecil yang saya bawa ke mobil. Jadi memang
kondisinya tergolong kondisi benar-benar parah ya. parah. Sudah sampai sesak Betul. nafas gitu ya. Iya, sudah susah sekali untuk bernafas, ngomong untuk 1, 2, 3 kata aja sudah sulit waktu itu. Sudah sulit. Jadi tidak mengira juga sampai hari ini ternyata masih diberkati dengan kesehatan dan berkat kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi waktu itu keluarga aman ya Pak ya? Aman, puji Tuhan. Aman ya, puji Ya, Tuhan ya, satu keluarga sehat-sehat dalam ya. perlindungan Hanya Tuhan. Pak Anton nih yang kena waktu itu ya. Dapat kesempatan pengalaman bersama. Wah, luar biasa. Nah, Pak Anton, dari selama Pak Anton mengalami COVID ini, apakah ada hikmah yang bisa diambil nih Pak? Yang utama, saat saya sudah melewati masa-masa itu, saya bisa menguatkan orang lain yang saat itu juga mengalami masa-masa yang sulit dalam COVID. Dan saya juga berkesempatan bisa mendorongkan plasma saya untuk salah seorang orang tua teman yang mengalami COVID dalam kondisi yang juga berat. Dan saya baru tahu ternyata kalau plasma dari orang yang pernah menghadapi kondisi berat itu ternyata itu kualitasnya bagus sekali untuk menolong orang yang sedang terkena COVID. Oh, wah, luar biasa sekali Pak. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, ini tadi kan tentang pribadi Bapak ini ya. Nah, kalau sekarang Bapak kan punya ini tadi cerita tentang bagaimana mukjizat yang Bapak alami juga di tempat kerja nih Pak. Boleh cerita ya Pak ya? Ya, sama. Jadi kalau di dalam dunia pekerjaan, saat kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan itu, apa yang kita rasa sulit, apa rasa itu berat, itu ternyata Tuhan sanggup bukakan jalan. Karena semua bukan karena kekuatan kemampuan kita. Iya, betul. Salah satunya, ada banyak pengalaman sih Bu Eva untuk dalam pekerjaan itu. Salah satunya pernah kita itu mendapat satu tantangan, sebuah pekerjaan yang sudah pernah dikerjakan orang lain selama 8-9 tahun. Ternyata klien ini mengatakan kok belum selesai-selesai, ada kendala di sana sini. Akhirnya waktu itu dipercayakan kepada kita untuk mengerjakan. Dan memang situasinya juga nggak mudah. Ada begitu banyak yang harus kita kerjakan di sana. Ternyata saat kita mengerjakan dan ada campur tangan Tuhan, dari 8-9 tahun yang belum selesai tadi, ternyata 8 bulan bisa kelar semua, bisa selesai semua. Juga kita merasakannya juga bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan. Tetapi Tuhan itu sanggup mengubah, menjamah orang-orang yang dulunya mungkin mempersulit pekerjaan itu, menutup pekerjaan itu. Ternyata saat kita dipercayakan dan kita melibatkan Tuhan, demikian mudahnya Tuhan melawat, menjamah dan mengubahkan, melembutkan orang-orang yang dulunya sulit menjadi mudah. Itu dalam dunia pekerjaan yang kita sering alami. Masalahnya sama ya Pak ya, yang dihadapi juga sama ya. Tapi tergantung dari bagaimana cara kita ya Pak ya, betul ya Pak ya. Dan tentunya kita juga mengandalkan Tuhan ya dalam pekerjaan kita. Dan kejadiannya bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali kita alami dalam dunia pekerjaan kita. Bahkan kalau istri saya kebetulan kan juga notaris, stafnya kalau sudah mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan satu permasalahan, dia pasti bilang ini waktunya Bapak turun Bu, gitu. Padahal bukan saya yang turun tangan untuk menyelesaikan itu, tetapi sampai kalau begitu selesai, staf ini kan tanya, Pak, bagi-bagi rahasianya dong, kuncinya apa kok yang tadi orang-orang ini susah kok begitu didatengin kok bisa berubah total. Lalu saya cuma bilang, kuncinya cuma satu, doa. Karena doa itu mengubahkan segala sesuatu, bahkan yang mustahil sekalipun. Wow, itu yang luar biasa ya. Jadi pemirsa, apapun permasalahan Anda selalu datang ya, bersimpuh di bawah kaki Tuhan ya. Karena hanya di bawah kaki Tuhan saja, dimana ketika kita mengalami kesusahan, kita akan dikuatkan dan tentunya kita pasti akan diberikannya jalan keluar. Amin. Begitu ya Pak Anton ya. Amin, betul. Nah, ini pasti masih banyak sekali nih pemirsa ya yang akan diceritakan oleh Pak Anton nih tentang mukjizat-mukjizat di dalam kehidupannya Pak Anton nih. Nah, Pak Anton boleh cerita lagi nih. Ini tadi kan sudah nih tentang dalam keluarga dan pribadi, mukjizat yang Pak Anton juga sudah alami di tempat kerja ya. Dan saat ini kalau mukjizat yang Pak Anton alami ya di lingkungan bagaimana Pak? Bagi orang-orang di sekitarnya Pak Anton. Mungkin saya bisa ceritakan salah satunya di kantor ya. Staf kantor saya tadi saya ceritakan ada berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda.
Tetapi saya selalu ajarkan dua hal penting di dalam kehidupan kita itu seperti salib Kristus. Ada vertikal, ada horizontal. Artinya ada hubungan kita dengan Tuhan, ada hubungan kita dengan sesama. Saya selalu menekankan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Sesuatu yang kita persembahkan buat Tuhan, bukan sesuatu yang dipersembahkan buat pimpinan atau cari pujian dan segala macam. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Artinya kita punya kehidupan yang baik yang bisa dinikmati, berdampak bagi orang banyak. Dan ternyata dari apa yang tadi di depan saya ceritakan tadi, Bu Eva, tentang kehidupan kita di kantor, berdoa bersama, selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah di kantor, ternyata itu juga menghasilkan kesaksian demi kesaksian di kantor saya. Bahkan staf-staf saya pun mengalami begitu banyak yang terjadi. Luar biasa. Ya, salah satunya yang kemarin barusan terjadi, salah satu staf saya itu beberapa waktu yang lalu hamil anak pertama. Kebetulan non Kristiani ya, jadi hamil anak pertama. Terus di bulan Agustus kemarin, di saat usia kandungannya sudah 6,5 bulan, dari hasil pemeriksaan dokter itu ternyata berat bayinya itu hanya 200 gram. Kecil sekali ya. Ya, jadi ada kemungkinan waktu itu dokter karena perkembangannya sangat lambat, jadi ada kemungkinan janin ini tidak berkembang. Lalu sampai waktu itu dokter berpesan, kita lihat nanti bulan ke-7. Kalau bulan ke-7 ternyata kondisinya tidak berkembang baik, artinya harus segera diambil tindakan. Itu sudah sampai pada titik seperti itu. Dan waktu itu staf saya sharing, pada waktu kita ada sharing momen setiap Senin sama Jumat kan, kebetulan itu hari Senin, cerita kondisi seperti itu. Akhirnya kita berdoa bersama, kita doakan sama-sama untuk perkembangan yang baik, kesehatan dan segala macam. Namun setelah kita berdoa waktu itu, tiba-tiba ada rema yang kuat yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Tuhan katakan, doakan secara khusus dan urapi dengan minyak. Urapi dengan minyak. Urapi dengan minyak. Jadi tidak hanya sekedar mendoakan, tetapi waktu itu kuat sekali untuk doakan dan urapi dengan minyak, seperti halnya yang saya lakukan buat istri anak-anak saya. Karena setiap awal bulan itu saya selalu mendoakan istri dan anak saya dengan mengolesi dengan minyak urapan, termasuk mentahirkan rumah dan kantor setiap awal bulan dengan minyak urapan. Nah, itu staf-staf saya juga tahu apa yang saya kerjakan, dan itu menghasilkan efek yang besar dalam kehidupan. Awalnya saya ragu untuk kalau mendoakan it's okay ya. Tapi kalau mengurapi dengan minyak di saat dia non Kristiani itu agak tantangan besar buat saya. Tapi akhirnya di hari Jumat pada saat kita ada sharing momen berikutnya, karena dorongan itu semakin kuat dan saya belajar peka apa yang Tuhan mau, akhirnya saya tanyakan, setelah kita sharing saya tanyakan, apakah kamu mau khusus saya doakan dan saya olesi minyak seperti halnya saya lakukan buat istri dan anak-anak saya saat saya berdoa buat mereka. Dan jawaban tidak terduga, waktu dia bilang langsung berkata, saya mau Pak. Wah, ini suatu mukjizat juga ya. Itu mukjizat, kesempatan yang besar untuk menyatakan betapa Tuhan yang kita sembah juga berkarya buat orang-orang di sekitar kita. Akhirnya hari itu saya masih ingat 5 Agustus 2022, setelah kita sharing momen doa, saya doakan, saya olesi dengan minyak, saya perkatakan perkataan berkat, perkataan untuk menolak segala kutuk maut, segala macam roh maut, roh kematian. Saya doakan untuk perkembangan janin yang baik dan segala macam. Dan setelah saya doakan itu, saya selalu menanyakan kepada staf saya ini setiap periksa. Jadi bukan suami tapi setiap dia periksa kehamilan saya mesti tanya. Kabarnya hari ini gimana? Hasil pemeriksaannya gimana? Berat bayinya berapa? Waktu bulan ke-7, waktu itu 6,5 bulan. Bulan ke-7 dia periksa lagi, ternyata ada kenaikan 2 kali lipat. Wow, luar biasa. Jadi 200 gram tadi ternyata bisa sampai hampir 500 gram. Terus akhirnya dokter bilang, kita tunggu lagi, kok bisa naiknya cepat gitu. Di bulan ke-8, pemeriksaan di bulan ke-8, saya tanya lagi, gimana perkembangannya, berat bayinya berapa? Ternyata di bulan ke-8 itu mau mencapai 800 gram. Jadi dalam waktu 2,5 bulan itu percepatan terjadi. Dan kita tidak berhenti berdoa. Setiap Senin dan Jumat waktu kita sharing momen terus kita doakan juga. Selalu dibawa dalam doa. Bulan ke-9, belum sampai ke bulan ke-9,
Terakhir saya tanya, setelah periksa dia, sebelum saya tanya dia sudah info, Pak hari ini saya periksa, ternyata berat bayi saya 1,4 kilo. Jadi Luar dari biasa ini. bulan ke-8 Iya. 800, bulan ke-9 bisa sampai 1,4 kilo, lebih dari 1 Udah kilo. detik-detik terakhir nih ya, Betul. kelahiran ini ya. Dan setelah itu tinggal mungkin 2 minggu setelah itu ya, Iya. pada waktu dia dapat HPL itu untuk kemungkinan kelahirannya tanggal 15 November, saya tuh sempat ngobrol sama istri. Kalau saya bilang kok kemungkinannya nanti bayinya lahirnya lebih dari 2,2 kilo ya, saya sudah bilang gitu. Waktu itu istri saya bilang gini, "Ah, mau baru 2 minggu kok masa bisa sampai lebih dari 2 kilo gitu." Kasnya nggak mungkin Iya, gitu ya, padahal Pak kan ya. 1,4 kilo aja sudah bagus Iya, gitu ya. betul. Tapi saya bilang lebih dari 2,2 kilo. Dan betul, tepat di tanggal 10 November 2022, Hari Pahlawan, Iya. itu jam sekitar setengah 6, jam 6 sore, tiba-tiba saya dapat telepon dari suami dari staf saya. Dia telepon, dia bilang, "Pak, ini istri saya sudah melahirkan." Wah, Terus luar biasa. yang pertama saya tanya itu langsung, beratnya beratnya ya. Pasti penasaran gitu ya. beratnya berapa? Dia bilang, lahir normal 3 kilo. Wah, luar biasa ya. Ini instan langsung ya, Pak ya. Langsung Itu ya. padahal jarak antara yang berat 1,4 ke 3 kilo tadi nggak ada 3 minggu. Iya. Belum ada 3 minggu. Sudah ada Jadi 3 minggu secepat langsung itu secepat itu sampai ya. akhirnya dia bisa melahirkan dengan normal. Sampai yang luar biasa buat saya katakan tadi, staf saya tadi kan non Kristiani, Iya. tetapi saya baca setiap WA-nya itu bahasanya semuanya bahasa anak Tuhan. Mujizat itu nyata buat saya, Pak. Jadi Oh, kata-katanya luar biasa. kata-kata yang biasa memang saya ucapkan kalau setiap kita sharing momen, saat saya kesaksian segala macam. Ternyata setiap perkataan itu juga terimpartasi terhadap orang lain, Membawa suatu pengaruh yang baik membawa gitu ya. pengaruh yang baik. Iya, betul. Nah, jadi pemirsa, ternyata perkataan yang baik ya, perkataan profetik itu sangat penting sekali karena ini akan menjadi contoh dan teladan ya, Pak ya. Iya. Dan tentunya itu akan membawa berkat bagi orang-orang yang kita temui, saudara ya. Ada lagi Pak Anton kira-kira yang mukjizat lain gitu yang terjadi gitu. Banyak sebetulnya, tapi yang saya bisa bagikan yang di kantor aja ya. Ya, Tadi saya cerita staf yang satu yang barusan tahun 2022 ini. Jadi di tahun lalu juga sama, staf saya satu lagi juga ternyata ngalami mujizat yang sama. Kebetulan juga anak Tuhan. Dia baru bekerja dengan saya tahun 2018 dan dia itu sebelumnya sudah pernah punya anak atau sudah pernah melahirkan 2 kali. Tapi dia punya potensi preeklamsia atau hipertensi, tensi Iya. tinggi saat kehamilan, sehingga pada waktu kehamilan anak pertama tahun 2011 itu bulan ke-7 tensinya sampai 240. Jadi harus lahir secara sesar. Bayinya sempat dilahirkan, bayi laki-laki, tetapi umur 5 hari akhirnya dipanggil pulang Tuhan. Sama dengan kehamilan yang kedua juga sama, tahun 2016 Tuhan berikan kesempatan lagi untuk hamil anak yang kedua, tapi sama, hipertensi juga. Jadi di bulan ke-7 tensinya lebih dari 200 sehingga harus dilahirkan secara sesar. Dan yang kedua ini, anak yang kedua, hari ke-9 meninggal dunia, berpulang juga. 2 kali ya. 2 kali kehilangan. kejadian, 2011, 2016, dan 2018 dia baru kerja sama saya. Nah, kita juga sama seperti tadi, biasa untuk berdoa, melibatkan Tuhan dan segala macam. Awal tahun 2021, kita biasanya awal tahun juga kita adakan doa bersama dengan staf. Pada waktu doa itu Tuhan kasih rema yang demikian kuat, bahwa Tuhan mau kasih sesuatu yang besar buat staf saya ini. Setelah selesai berdoa, langsung saya sampaikan, jadi didengar oleh staf yang lain juga. Mbak, tahun ini Tuhan mau kasih sesuatu yang besar buat kamu. Sebetulnya saya sempat terpikir apakah mau dikasih hamil lagi, karena baru kerja dengan saya 2018. Cuma saya dulu berpikirnya usianya kan hampir 40 dan sudah punya pengalaman 2 kali seperti itu. Kalau saya baca-baca informasi, resiko untuk ibu juga lebih tinggi. Terus akhirnya betul, bulan Mei 2021, Mei atau April saya lupa ya, dia sampaikan, Pak, Tuhan kasih saya untuk hamil lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sejak dia sampaikan itu, sepanjang
kehamilan dia, saya bersama seluruh staf setiap Senin Jumat sama doa. Kita tolak segala roh maut, roh kematian. Tuhan berkati dengan kesehatan, perkataan yang baik. Dan betul, sepanjang sampai 9 bulan tensinya itu hanya 160-180. Jadi tidak pernah tembus 200. Padahal 2 kehamilan sebelumnya riwayatnya seperti itu. Dan sampai 9 bulan lebih berapa hari, bulan Januari tahun 2022 kemarin, akhirnya dia melahirkan anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan, tanpa kekurangan apapun, dan semua kemurahan Tuhan setelah menanti sekitar 12 tahun pernikahan. Wow, luar biasa, Pak. Jadi sudah benar-benar gak ada ya, preeklampsianya itu sudah diputuskan gitu ya. Cuma memang bulan yang terakhir, di bulan ke-9 itu memang tensinya akhirnya melonjak lebih di atas 200, tapi setelah bulan ke-9. Kalau kemarin-kemarin di bulan ke-6 dan ke-7 aja sudah tinggi, sudah cukup tinggi sampai akhirnya harus dipaksa bulan ke-7 anak itu harus dilahirkan. Tapi ini ternyata sampai bulan yang ke-9, artinya setelah anak ini secara organ sudah kuat segala macam, ternyata semuanya dilancarkan. Ya. Wow, luar biasa. Tuh. Wow, benar-benar ya. Hidup Pak Anton ini penuh sekali dengan mukjizat ya, pemirsa. Nah, Pak Anton, apa nih pesan-pesannya Pak Anton untuk pemirsa nih yang melihat zona mukjizat ini, Pak? Iya. Dunia dan segala keadaannya itu tidak menentu. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepastian dengan kehidupan. Tetapi saat kita hidup di dalam Tuhan, maka sekali lagi saya katakan hidup kita akan penuh dengan penyertaan. Musim apapun yang kita lalui, Tuhan selalu ada buat setiap kita. Kesulitan apapun yang kita lalui, Tuhan akan berikan satu pertolongan, pendampingan, penyertaan yang luar biasa. Karena itu buat kita semua, buat pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hiduplah senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Karena ternyata apa yang saya alami di dalam kehidupan saya, ternyata bukan hanya saya yang bisa menikmati anugerah itu, bukan cuma keluarga saya yang bisa menikmati anugerah itu, tapi ternyata juga orang-orang di sekitar kita pun ternyata bisa melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan mereka juga turut mengalami. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Anton untuk kesaksiannya hari ini, betul-betul sangat memberkati kita semua tentunya ya. Baik pemirsa, demikian dimana kehidupan Pak Anton ini dalam kerohaniannya sangat memberikan kita inspirasi ya. Dan untuk itu pemirsa, saya mendorong agar kita ya bersama-sama selalu mencari wajah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, datang ke rumah Tuhan, karena di rumah Tuhanlah satu-satunya di mana kita bisa mendapatkan makanan rohani, kita bisa mendapatkan rema, dan tentunya anugerah Tuhan akan dicurahkan bagi kita, bukan hanya dalam diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita saja, tapi juga dimanapun kita berada dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, demikian pemirsa, Zona Mukjizat untuk hari ini. Jangan lupa saksikan lagi dalam Zona Mukjizat minggu depan, tentunya dalam mukjizat-mukjizat yang lebih dahsyat dan membangun iman kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.